Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pada hari ini kita ketemu kembali dalam materi layanan BK, layanan dan informasi. Untuk pertemuan kita yang sudah ke-12 mungkin ya. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai saat sekarang ini insya Allah ya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berharap Ananda semuanya beserta keluarga besarnya terhindar dari segala macam penyakit. Ya, kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa perubahan ke dalam hidup kita, terutama umat Islam, menjadikan kita umat yang berilmu pengetahuan sampai saat sekarang ini. Nah, Ananda, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang suatu istilah mungkin yang mungkin bagi Ananda baru mendengar istilah ini ya. Yaitu tentang prokrastinasi. Prokrastinasi. Ibu yakin ini sesuatu yang baru istilahnya bagi Ananda ya, tetapi kalau dilihat dari perbuatannya atau sikapnya, itu mungkin sering kita melakukannya, prokrastinasi tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya Ananda silakan diperhatikan PowerPoint Ibu berikut ini. Ya, ini berupa PowerPoint. Oke, ini ya PowerPoint-nya. Materi bahasan kita sekarang adalah menghindarkan diri dari sikap prokrastinasi. Oke, Ananda, dalam materi ini kita nanti akan membahas kenapa materi prokrastinasi ini perlu Ibu sampaikan kepada Ananda, supaya Ananda memahami pentingnya nanti menghindarkan diri dari perilaku prokrastinasi, terutama dalam kegiatan belajar. Nah, Ibu maunya setelah kita membahas materi ini, Ananda bisa menghindarkan diri dari sikap prokrastinasi ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa sih itu prokrastinasi? Kita lihat PowerPoint berikut ini ya. Dalam pembahasan ini nanti, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian prokrastinasi, kemudian sebab timbulnya prokrastinasi itu, kemudian akibat dari sikap prokrastinasi, dan yang keempat, mengatasi sikap prokrastinasi. Nah, Nanda, prokrastinasi itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu kata-kata pro dan krastinus. Pro itu dalam bahasa Inggris artinya forward. Kalau dalam bahasa Indonesia maju. Nah, krastinus dalam bahasa Inggris artinya belonging to tomorrow. Artinya milik hari esok. Jadi prokrastinasi itu dalam bahasa Latin, kalau di dalam bahasa Inggris disebut forward it to tomorrow. Artinya lakukan hari esok. Lakukan esok itu ya dalam bahasa Indonesianya lakukan besok. Jadi prokrastinasi itu adalah suatu sikap ya, sikap atau tindakan menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda tugas yang seharusnya diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, ini Ibu yakin nih, banyak di antara kita yang suka menunda-nunda pekerjaan.
suka menunda-nunda tugas yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Nah, dalam hal ini, Ibu akan berbicara kaitannya dengan posisi Ananda sebagai seorang pelajar. Nah, sering sekali kita melihat nih Ibu, kemudian majelis guru yang lain itu seringkali menemui Ananda yang sangat suka sekali menunda-nunda pekerjaan, menelantarkan pekerjaan. Harusnya pekerjaan itu selesai pada waktu misalnya 1 hari lagi atau 2 hari waktu yang diberikan atau 1 minggu. Tetapi banyak itu Ibu yakin itu ya, tapi mudah-mudahan enggaklah Ibu memperkirakan banyak Ananda yang bersikap seperti itu. Nah, Ibu bisa sendiri membuktikan. Ini habis dari materi ini nanti Ibu akan lihat Ananda siapa yang cepat mengumpulkan tugasnya dalam Google Classroom kita. Itu rata-rata setiap Ibu memberikan materi ini, Ibu akan lihat tuh dalam 1 jam setelah Ibu memberikan materi ini, siapa yang cepat mengumpulkan tugas di classroom. Itu tidak seberapa, dalam 1 jam itu tidak berapa Ananda yang memberikan tugasnya. Ada yang udah sore, ada yang malam, ada yang esoknya. Nah, itu Ibu lihat seperti itu ya. Nah, jadi itu kalau Ananda melakukan hal seperti itu, berarti Ananda sudah bersikap prokrastinasi. Artinya suka menunda-nunda pekerjaan. Masih ada kok hari esok, masih ada kok sore. Kenapa harus sekarang? Main dulu sekarang, sore nanti. Datang sore, malam lah. Kalau udah malam matanya ngantuk, besok pagi aja. Besok pagi ternyata udah ada pula pelajaran yang lain, ada tugas yang lain, akhirnya terundur. Akhirnya tugas itu menjadi tertunda. Nah, itu yang disebut dengan prokrastinasi. Nah, apakah setiap orang yang menunda pekerjaan disebut dia bersikap prokrastinasi? Tidak ya. Nah, seseorang itu baru dianggap dia melakukan prokrastinasi apabila dirinya itu sengaja menunda pekerjaan karena sesuatu yang tidak penting ya, yang sesuatu yang tidak penting, yang tidak prioritas, meskipun dia tahu akibat buruk dari penundaan tersebut. Misalnya Ibu kasih tugas, Ibu sampaikan tugasnya diterima paling lambat jam 10 malam ya, jam 22 WIB. Nah, ini yang si A, sekarang baru jam 11, ntarlah habis zuhur udah makan, mata ngantuk tidur sampai sore, nantilah udah habis maghrib. Maghrib makan lagi, ngomong-ngomong sama orang tua, cerita-cerita segala macam. Terus nantilah siap isya. Nah, siap isya, ternyata ada pelajaran lain, besok mau ulangan. Nah, tugas tadi jadi terundur. Akhirnya lewat dari limit. Misalnya Ibu memberikan waktu setelah jam 10 malam, siapa yang berikan tugas berarti tidak ada nilainya, mungkin seperti itu. Atau tidak diterima lagi. Atau ada guru yang kasih tugas, Sabtu depan dikumpul ya. Nah, yang tidak ngumpul berarti tidak bikin. Sanksinya adalah tidak ada nilai. Nah, kan tahu ada sanksinya. Tetapi karena suka mengundur-mundur tadi, nah akhirnya tugas tidak terselesaikan. Nah, itu baru orangnya disebut prokrastinasi. Tetapi kalau dia menunda pekerjaan, menunda tugas itu karena sakit, dirawat di rumah sakit, atau alatnya untuk membuat tugas itu tidak ada, dia udah usaha, berarti bukan prokrastinasi. Nah, intinya prokrastinasi itu adalah sengaja menunda pekerjaan dengan sesuatu yang tidak penting. Nah, yang dia tahu pekerjaan itu akan berakibat kepada dia kalau ditunda, tapi tetap ditunda. Nah, itu baru disebut dengan prokrastinasi. Nah, selanjutnya Ananda,
apa yang memicu? Nah, apa yang memicu atau penyebab timbulnya sikap prokrastinasi tersebut? Nah, yang pertama adalah merasa masih banyak waktu untuk mengerjakan tugas. Itu yang Bu ceritakan tadi. Nanti siang lah, udah siang, sore lah, udah sore, malam lah nanti, udah malam kecapean jadi tidur. Nah, itu karena apa? Karena Anda merasa masih banyak waktu. Kalau tugas yang dikumpulkan oleh guru disuruh di akhir pekan hari Sabtu, sekarang hari Selasa atau hari Rabu, masih ada 3 hari lagi, masih ada 4 hari lagi, masih ada 2 hari lagi, 1 hari lagi, 1 jam lagi. Nah, seperti itu, menunda-nunda karena merasa masih banyak waktu. Ternyata di waktu pengumpulan tugas, Ananda belum membuat tugas, tetapi ternyata tiba-tiba sakit. Ternyata tiba-tiba harus pulang kampung, ada kemalangan mungkin di kampung, harus pergi ke kampung. Nah, tugasnya belum selesai. Coba kalau tugasnya sudah selesai, Ananda bisa titip pada teman untuk memberikan kepada guru. Nah, yang kedua, merasa akan lebih semangat jika mengerjakan tugas besok atau minggu depan atau bulan depan atau waktu tertentu. Sekarang enggak semangat, malas mikir, malas sedang enggak mood. Nah, misalnya seperti itu. Ya, akhirnya ditunda besok lah atau minggu depan lah. Sekarang kan masih daring. Waktu mau tatap muka aja nanti dikerjakan semua tugas, misalnya tugas meringkas dari Ibu kan belum tatap muka, nanti kan dikumpulnya waktu tatap muka, ya udah waktu tatap muka aja nanti dibikin. Nah, sementara sudah berbulan tuh, mulai dari Juli, Agustus, September, sekarang udah Oktober lagi, ada yang belum memberikan tugasnya sama sekali. Ada yang masih belum memberikan tugasnya di classroom. Ada itu di antara teman Anda seperti itu, yang cuek saja, yang nggak mau tahu, padahal orang sudah mid semester, dia nggak nyadar nilainya itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena nunda-nunda tadi, besok lah, minggu depan lah, bulan depan lah, semester depan lah, tahun depan lah, akhirnya gagal naik kelas. Bisa kan seperti itu? Nah, selanjutnya merasa hanya sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Ananda mengira, ini gampang ini tugasnya, sebentar juga kelar, 1/4 jam juga beres, setengah jam juga beres. Jadi nanti aja kerjakan. Nah, seperti itu ya. Dikitnya cuma 3 pertanyaan. Dikit cuma 1 halaman meringkasnya. Nah, Ananda merasa waktu untuk menyelesaikan tugas itu dikit. Nah, jadi timbul sifat untuk mengulur waktu atau menunda pekerjaan. Nah, selanjutnya Ananda merasa tugas akan semakin sempurna apabila dikerjakan saat benar-benar ingin mengerjakannya. Nah, itu tadi yang mood tadi, yang suka mood-mood. Nah, enggak mood sekarang bikin tugas, besok aja. Enggak mood sekarang bikin tugas, capek mau tidur dulu. Nah, besok lah, enggak semangat sekarang, perasaan enggak enak. Nah, jadi ada perasaan seperti itu, tunggu mood dulu, tunggu semangat dulu. Kapan itu adanya? Semangat itu kan ditimbulkan dari diri sendiri. Ananda jangan loyo ya, jangan lembek. Semangat Ananda itu, motivasi Ananda untuk belajar itu jangan diharapkan dari orang luar, dari dalam diri dulu. Dari dalam diri Ananda harus punya semangat untuk belajar. Harus punya keyakinan saya mampu mengerjakan tugas. Harus punya keyakinan saya bisa mengerjakan tugas. Jangan ditunggu dulu, tunggu dapat hadiah dulu, tunggu disuruh mama dulu, udah keriting-keriting rambut mamanya nyuruh kerja baru kamu kerjakan. Udah teriak-teriak mamanya nyuruh mengerjakan tugas, baru duduk sambil ngambek pula, sambil marah-marah pula. Nah, itu kan namanya tidak ada keinginan dari dalam diri. Ingat ya Nanda, keberhasilan Anda itu banyak ditentukan dari dalam diri ini. Kamu ingin berhasil enggak? Kamu mau menjadi anak yang
berguna enggak? Kamu mau jadi anak yang pintar enggak? Kamu mau meraih prestasi yang bagus enggak? Nah, itu datangkan dari dalam diri sendiri. Kalau orang tua apalah? Orang tua cuma menyediakan, beli buku ini dibelikan, beli ini dibelikan, beli ini kalau ada duit nanti anak dibelikan. Kalau ibu transfer ilmu saja, ibu membimbing Nanda bagaimana supaya ini berlangsung dengan baik, supaya tujuan Nanda itu tercapai, itu guru. Nah, untuk meraih itu perlu ada kesadaran dari dalam diri. Perlu Ananda itu bulatkan tekadnya untuk menyelesaikan tugas. Oke. Yang kelima adalah pengerjaan tugas. Ini ya, Ananda merasa pengerjaan tugas tidak akan optimal ketika berada dalam mood yang baik. Ananda merasa dalam keadaan mood yang tidak baik. Jadi tugas itu tidak akan optimal. Ananda berpikirnya seperti itu. Ananda merasa kalau mood saya nggak baik nih, tugas tidak juga akan baik. Makanya kata ibu tadi, timbulkan motivasi dari dalam diri. Jangan loyo, mentang-mentang daring, mentang-mentang kita nggak ketemu dalam kelas, terus Ananda bisa saja tuh, nantilah ketika ada waktu ngerjakan tugas, nantilah ketika saya sempat, nantilah ketika saya sedang mood, nantilah ketika saya sedang gembira. Nah, bisa seperti itu kita mau belajar? Enggak kan? Nah, kalau Ananda merasa yang 5 ini punya perasaan seperti ini, yang 5 ini berarti Ananda sudah prokrastinasi. Sikap prokrastinasi itu melekat pada diri Ananda. Nah, apakah Ananda mau membuangnya? Harus dibuang tuh sikap prokrastinasi dalam hal belajar. Nah, apa akibat dari prokrastinasi itu, Ananda? Nah, menunda-menunda pekerjaan tentu dapat merugikan diri sendiri. Bahkan orang lain ini siapa? Guru yang memberikan tugas, orang tua yang melihat perkembangan nilaimu. Jangan kira orang tua kita tidak berhati melihat nilai yang itu kayak itu aja, monoton, nggak ada naik, nggak ada perubahan. Ya, pada diri Ananda sendiri di akhirnya itu nanti akan timbul peran sedih, menyesal, frustasi, udah terima nilai rapor, baru nilai saya segini ya. Baru ada timbul sifat penyesalan. Oh, kenapa ya ndak dibuat awal, kenapa tugasnya ndak dikumpulkan? Kenapa banyak kenapa-kenapanya. Nah, kata orang bijak tuh kan penyesalan itu terakhir datangnya ya. Nah, padahal kita nih merasa kita mampu mengerjakan di awal lebih baik lagi. Kok enggak di awal aja ya, kok enggak waktu itu ya saya kumpulkan tugas, kok enggak waktu itu ya. Nah, pikirannya waktu itu terus. Nah, ini bisa berdampak kepada kesehatan mental. Bisa jadi stres itu, bisa jadi stres. Bisa menjadi cemas, ke sekolah jadi cemas. Orang awal tetap muka nanti kamu cemas. Apa yang kamu cemaskan? Karena banyak tugas yang tidak dibuat. Nanti ditagih sama guru dalam kelas. Kamu jadi stres. Terus guru-guru catat, tulisannya jadi jelek. Guru nggak bisa baca. Nah, ibu juga seperti itu. Mana tulisannya nggak bisa dibaca di classroom, ibu buat komen tuh, perbaiki tulisannya ya, rapikan ya, kamu itu udah SMP, bukan kelas 2 SD atau kelas 1 SD. Kelas 2 SD saja sekarang tuh tulisannya banyak yang bagus. Ya, tulisan banyak yang bagus tuh, Aziz bagus tulisannya kan tuh ya, kayak komputer dia nulis. Nah, siapa lagi tuh banyak lagi yang tulisannya bagus. Ya. Nah, Nanda yang ada yang Ibu kasih komen seperti itu, tolong perbaiki tulisannya. Nah, kenapa tulisannya jadi seperti itu? Ya mungkin karena terburu-buru, karena malas mungkin, karena gugup. Nah, itu. Jadi ini mumpung kita masih daring, Ananda, masih ada waktu Ananda mungkin 1 atau 2 minggu lagi, atau 10 hari lagi. Nah, buat semua tugas-tugas, terutama yang dengan Ibu. Ya,
Karena di awal sekolah nanti semua tugasnya harus dikumpul. Jangan stres, jangan terburu-buru. Mulai saja lakukan. Oke? Nah, ini akibat dari prokrastinasi. Nah, gimana cara mengatasi prokrastinasi itu, Ananda? Ini ada seorang ahli pendidikan ya, pengamat pendidikan memberikan tips atau cara mengatasi prokrastinasi. Ananda, ini jangan dibaca saja, tetapi kalau Ananda merasa Ananda selama ini melakukan prokrastinasi, tolong atasi dengan cara yang diberikan oleh Bapak Joseph Ferrari ini. Yang pertama, membuat daftar aktivitas yang harus dilakukan setiap hari. Ibu juga sudah di waktu Nanda kelas 7 dulu, semester 2, udah mengajarin gimana caranya membuat aktivitas sehari-hari. Dalam suatu hari kita diberi kesempatan oleh Allah 24 jam. Nah, 24 jam itu apa saja yang Nanda lakukan? Nah, ini juga disuruh nih bikin. Mulai dari Nanda bangun tidur itu sampai mau tidur lagi, apa hal-hal kegiatan positif yang Nanda lakukan. Tulis, catat. Oke. Yang kedua, menetapkan tujuan yang realistis dari setiap kegiatan. Ananda rinci tugas-tugas apa yang dilakukan hari ini, jam 7 sampai jam 8, belajar sama siapa, jam setengah 9 sampai jam 10 belajar sama siapa, setengah 11 sampai 12 belajarnya sama siapa, berapa waktunya, setelah selesai belajar itu, habis zuhur apa yang Anda lakukan lagi, kapan istirahatnya, kapan mainnya, terus sudah sore sampai malam apa aktivitas Anda. Nah, itu yang Ibu latihkan kepada Ananda dulu dalam membuat daily activity atau aktivitas harian itu hendaknya benar-benar Ananda lakukan, Ananda praktekkan. Karena dengan membuat rinci kegiatan itu akan menghindarkan Ananda dari prokrastinasi. Yang keempat, memberi reward kepada diri sendiri ketika Ananda berhasil melakukan tugas tepat waktu. Nah, misalnya Ibu kasih waktu sampai jam 10 malam. Ternyata jam 3 Ananda sudah mengirimkan tugas ke classroom. Beri pujian pada diri sendiri. Yes, saya berhasil. Nah, seperti itu. Atau beli roti ke kedai, hadiahkan pada diri sendiri. Nih, sukses ya, kamu selesai menyelesaikan tugas dalam 1 jam. Selamat. Ucapkan kepada diri sendiri, tidak apa-apa. Nah, ya. Kemudian yang keempat, berani memutuskan mana hal-hal yang menjadi prioritas dan mana yang tidak prioritas, mana yang lebih penting, mana yang tidak penting, mana yang kamu dulukan. Tentunya yang penting atau yang prioritas itu yang dilakukan terlebih dulu. Biasakan seperti itu. Yang prioritas ini ternyata tidak menyenangkan pekerjaannya atau tidak nyaman. Yang kamu Nanda cari yang tidak prioritas dulu itu yang dikerjakan. Sementara yang penting ini ditinggalkan. Nah, itu boleh saja diselang-selingi. Tapi asalkan tepat waktu. Nah, asalkan yang penting ini menjadi tidak tertunda. Oke, itu menurut Dr. Joseph. Nah, ada lagi nih cara mengatasi prokrastinasi. Nah, di sekolah terutama nih bisa Nanda dengan membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar itu jangan banyak-banyak, jangan 10, jangan 8, cukup 4 orang saja atau 5 orang saja. Nah, mungkin Anda bisa buat WA grup juga 5 orang isinya. Nah, di dalamnya ngapain aja dalam grup? Saling mengingatkan. Kamu udah selesai belum mengerjakan PR itu? Kamu udah selesai belum meringkas? Nah, seperti itu. Jadi kalau ada teman yang mengingatkan kita, jangan marah. Ya. Yang ketiga, manajemen waktu. Kembali kepada penyusunan jadwal tadi. Nah, Ananda sudah harus bisa memanajemen waktu. Yang ketiga, yakin terhadap diri sendiri. Yakin bahwasanya Ananda bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian jangan takut salah.
Kan sering tuh nunda-nunda pekerjaan, nanti aja lah kalau teman semua udah bikin baru kita bikin, nanti yang saya bikin salah. Nah, harusnya ketika Nanda sudah berhasil mengerjakan di awal, diberikan kepada guru, ternyata ada koreksi. Nah, Nanda bisa cepat memperbaiki pekerjaan. Daripada memberikan pekerjaan di akhir, ternyata salah. Mau memperbaiki, waktunya sudah habis. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut salah. Yang kelima, mengurutkan prioritas. Misalnya dalam satu hari itu ada beberapa kegiatan yang harus Ananda lakukan. Nah, urutkan ini yang lebih penting, yang sangat penting, urgent. Nah, ini dulu. Kemudian ini kegiatan lagi, ini juga penting, tapi lebih penting yang tadi. Ini ada lagi kegiatannya, ini enggak penting banget. Jadi bisa terakhir nanti dikerjakan. Nah, seperti itu. Yang keenam, membuat rincian pekerjaan. Ini enggak beda jauh ya. Ananda tahu apa yang Ananda kerjakan hari itu. Kemudian ingat pada tujuan awal. Nah, tujuannya apa? Nah, tentunya Ananda kalau sebagai pelajar tentunya ingin memperoleh nilai yang bagus. Nah, apa Ananda yakin? Nilainya bagus tapi usaha nggak ada. Belajar nggak ada, menghafal nggak ada. Apa tujuan untuk memperoleh nilai yang bagus bisa tercapai? Tentu saja tidak. Ya, kan ada tuh istilah usaha tidak mengkhianati hasil. Iya itu, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau Ananda sudah berusaha, menghafal, belajar, pasti hasilnya akan bagus. Ya. Yang kedelapan, kurangi menganggap enteng pekerjaan. Jangan meremehkan pekerjaan. Dikasih oleh guru pelajaran ini entengnya, bekolah seperempat jam kelar, 5 jam kelar, atau 5 menit juga udah selesai kok. Jangan menganggap enteng pekerjaan. Yang terakhir, yang ke-9, meningkatkan kesadaran diri. Ya, kita harus sadar apa tujuan kita tadi, kemudian gimana sih saya supaya bisa meraih apa yang saya inginkan, seperti itu. Nah, ini ada 9, yang tadi 4, jadi ada 11, ada 13. Nanda kalau bisa mempraktekkan yang 4 tadi, bisa mempraktekkan 9 ini, juga insya Allah Nanda akan terhindar dari sikap prokrastinasi. Nah, Nanda, dalam agama kita, dalam surat Al-As, ayat 1-3, nah, Ibu yakin ya Nanda hafal surah Al-Asri ayat 1-3. Wal asri demi masa. Demi masa itu demi waktu. Demi waktu. Ya. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, saling nasihat menasihati untuk kebenaran, dan saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Nah, Nanda, di ayat 1 ini demi masa. Demi masa ini adalah demi waktu. Jadi, apa maknanya itu? Allah bersumpah demi waktu. Kenapa waktu itu terus berjalan? Waktu itu dia jalannya ke depan, tidak mundur ke belakang. Nah, apa artinya? Waktu akan terus berjalan, Ananda isilah waktu itu dengan sebaik-baiknya, semakin lama semakin baik, semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin meningkat. Nah, kata Allah, manusia ini berada dalam kerugian. Siapa yang merugi itu? Itulah orang yang menyia-nyiakan waktu. Orang-orang yang menunda-nunda pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan tapi tidak dilakukan. Nah, siapa yang tidak akan merugi itu kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebaikan, yang saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, Ananda akan masuk di situ, orang yang menghargai waktu. Kemudian ada lagi seorang filosof nih mengatakan, jangan biarkan waktu menipumu, karena waktu tidak bisa kau taklukkan. Jangan Ananda merasa bisa menaklukkan waktu.
Ananda tidak akan bisa menaklukkan waktu, karena waktu itu akan terus berjalan meninggalkan Ananda. Kalau Ananda bersikap prokrastinasi, Ananda akan melihat saja waktu itu berjalan, dan Anda tidak bisa mengejarnya. Waktu yang sudah di belakang itu Ananda tidak bisa kembali lagi. Berjalanlah seiring dengan waktu. Berjalanlah seiring dengan waktu, kerjakan apa yang bisa Ananda kerjakan. Jangan diundur-undur, jangan ditunda-tunda, tetap melangkah optimis ke depan. Oke Ananda, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ibu mengucapkan terima kasih sekali kalau Ananda bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, kemudian mempraktekkannya. Kita sama-sama berharap kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari segala macam penyakit, terhindar dari segala macam mara bahaya. Ananda tetaplah optimis menjadi remaja, belajarlah dengan baik, karena masa depan negara ini terletak di tangan Ananda. Tidak terletak di tangan orang yang suka mundur-mundur waktu. Orang yang suka mundur-mundur waktu, itu berarti dia tidak punya tujuan yang jelas dalam hidupnya, atau dalam posisinya sebagai pelajar. Nah, itu ya Ananda. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.